Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Syarah Syekh Khalid terhadap matan Jurmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Ini lanjutan tentang kalam, yaitu bagian-bagiannya. Wa aqsamuhu salasatun, dan bermula bagian-bagiannya kalam itu ada 3. Apa maksudnya aqsamuhu? Ay ajza'ul kalami, yaitu bagian kalam. Min jihati tarkibihi, dari segi susunannya kalam. Min majmu'iha, dari kebanyakan dari bagian-bagiannya. La min jami'iha, tidak dari semua bagian-bagian kalam. Jadi kalam itu kan terbagi menjadi 3, itu isim, fi'il, dan huruf. Nah, kalam itu bisa terbentuk dengan adanya 2 isim saja, Zaidun qaimun, atau 1 fi'il, 1 fi'il, 1 isim, qama Zaidun. Jadi kebanyakannya lah gitu. Ada 2, soalnya kan 3 banyaknya. Itu maksudnya. Salah satu, yaitu ada 3 kalam itu. La rabi'alaha, tidak ada keempat baginya. Bil ijma'i, dengan ijma'nya para ulama nahwu, yaitu tidak ada yang keempat. Wala iltifata liman zada rabi'an, dan tidak ada pandangan bagi orang yang menambahkan jenis yang keempat. Berarti ada yang bukan pendapat ijma yang menambahkan kalam itu terbagi menjadi 4. Wasamahu, dan man itu menamakannya khalifatan, sebagai khalifah, yaitu maksudnya pengganti. Wa'ana bidzalika, dan menghendaki dengan yang demikian nama itu, dan menghendaki atau menamakan dengan khalifah ismal fa'il, akan namanya isim fi'il, atau lebih lengkapnya isim fi'il amr di sini. Nahu sah ini artinya diamlah. Fa'innahu, maka dia lapas sah ini, khalfun adalah ganti, an uskut, dari lapas uskut, artinya diamlah. Berarti menurut orang yang menambahkan ini, kalam itu terdiri dari isim, fi'il, huruf, dan isim fi'il amar. Tetapi ini kaul yang bukan ijma'. Wa hadhihi salasatu, dan bermula pembagian kalam yang 3 ini. Ismun, pertama isim, wa huwa salasatu aqsamin, itu terbagi menjadi 3. Mana saja isim yang 3 itu? Mudmarun, pertama isim dhamir. Mana contohnya? Nahu ana, anta, dan lain-lain. Wa muzharun, yang kedua namanya isim zahir. Kazaidin, seperti nama Zaid, wa Muhammadin, wa Amrin, dan lain-lain.
Wa mubhamun, dan yang ketiga namanya isim mubham. Nahu hada, ini. Berarti ini masih mubham. Wa fi'lun, dan yang kedua dari pembagian kalam itu adalah fi'il. Huwa, dia fi'il itu salah satu aqsamin aydan, terbagi menjadi 3 juga. Madin, pertama fi'il madi, kadaraba, seperti lapas daraba, telah memukul, kataba, telah menulis, dan lain-lain. Wa mudhari'un, dan fi'il mudhari', kedua fi'il mudhari', kayadribu, kayaktubu, dan lain-lain. Wa amrun, dan ketiga fi'il itu namanya fi'il amr, kaidrib, artinya amr bentuk perintah, pukullah, tulislah, dan yang lain-lain. Wa harfun, dan jenis kalam yang ketiga namanya huruf, ja'a li ma'nan, yang datang huruf itu bagi satu makna. Wa huwa ala salasati aqsamin, dan dia huruf itu terdiri dari 3 aydan, terdiri dari 3 macam juga. Isim, fi'il, huruf ini terdiri dari masing-masing 3 hal. Mana huruf itu? Pertama, harfun mushtarakun bainal asma'i wal af'ali. Jadi ada huruf yang bersekutu atau dia itu sama-sama masuk kepada isim dan kepada fi'il. Mana huruf yang seperti itu? Nahu hal qama zaidun, hal zaidun qaimun, wa bal, dan bal. Jadi hal ini masuk kepada fi'il, hal qama zaidun, juga masuk kepada isim, hal zaidun qaimun. Nah, itu yang pertama. Wa harfun mukhtasun bil asma'i, kedua itu huruf yang khusus masuk kepada isim. Nahu, contoh fi dari, misalnya zaidun fi dari. Wa harfun mukhtasun bil af'ali, dan satu lagi huruf itu khusus masuk kepada fi'il. Nahu lam, contohnya lam yadrib, lam yaktub, misalnya. Wahtaraza biqaulihi ja'a li ma'nan, dan mengecualikan atau keluar dengan ucapannya musannif, ja'a li ma'nan, yang datang huruf itu bagi satu mana, min hurufit tahajji, dari huruf-huruf hijaiyah. Idza kanat ajza'a kalimatin, karena apabila ada huruf-huruf hijaiyah itu bagian daripada kalimat, kazayi zaidin, seperti zalnya zaid, wabaihi, wadalihi, dan dalnya, itu bukan huruf yang mempunyai makna, tapi namanya huruf mabani. La mutlakan, artinya tidak mempunyai makna secara mutlak. Berbeda dengan fi, ada maknanya, ada lam, ada maknanya. Kada mana dia? Lianna huruf at-tahji, karena bahwasanya huruf-huruf hijaiyah itu idza lam takun kadzalik, apabila tidak ada huruf hijaiyah seperti itu, seperti yang disebutkan di awal itu, kanat asma'un, maka dia kanat asma'an, jadi adalah huruf-huruf hijaiyah itu menjadi isim. Kenapa lima'anin? Karena dia mempunyai makna. Mana contohnya? Fajimun masalan. Maka contohnya seperti nama huruf jim, contohnya. Maka jim ini ismu jimin adalah nama huruf
yang bernama jim. Wad dalilu dan bermula dalilnya ala anna ismun atas bahwasanya jim itu adalah isim. Apa qabuluh, yaitu menerimanya jim itu li alamatil ismi, bagi tanda-tanda isim, yaitu tanwin maksudnya itu. Nahu katabatu jiman, aku menulis huruf jim. Wahadhil jimu, dan bermula jim ini ahsanu min jimika, lebih bagus dari jimmu. Nah, wakadzalika al-baqi, dan begitu juga seterusnya sisanya. Wa idza aradta ma'rifata kullin, apabila engkau ingin mengenal tiap-tiap minal ismi wal fi'li, daripada isim dan fi'il, wal harfi dan huruf. Nah, bila kita mau mengenal ketiganya, fal ismu, maka isim itu al mutaqaddimu, yang sudah terdahulu, fit taqsimi, di dalam pembagiannya. Nah, maka isim itu yorofu, dikenal, min qasimaihi, dari dua rekan pembagiannya. Mana dua rekannya? Yaitu al-fi'li wal harfi, yaitu fi'il dan huruf. Jadi dia itu isim itu dikenal bil khafdi, dengan adanya khafad. Di mana khafad itu? Fi akhirih, di akhirnya. Wal khafdu, dan bermula khafad itu ibaratun, adalah satu ibarat anil kasrati, dari kasrah, allati tahdutsu, yang ia kasrah itu allati, yang ia kasrah itu tahdutsu, berlaku inda dukhuli amilil khafdi, ketika masuk amil khafad, ke kasrati dali, seperti kasrahnya dal, min zaidin, dari zaidin itu kasrah dalnya. Fi nahwi qaulika, pada seumpama perkataanmu, marartu bi zaidin. Fa zaidin, maka lepas zaidin itu ismun, adalah isim. Wa yurafu dzalika, dan dikenal dengan yang demikian itu bi kasri akhirih, dengan kasrah akhirnya. Itu tanda isim yang pertama, yaitu khafad. Wa tanwini, dan isim itu dikenal dengan adanya tanwin. Wa dan dia tanwin itu nunun sakinatun, nun yang sukun, tatba'u akhiral ismi, yang mengikut akan akhir isim, bil lapsi, secara pada lapas, wa tufariquhu, dan nun itu memisahkan diri, nah, akan lapasnya, fil khati, dari jenis tulisannya, dari segi tulisan atau pada tulisan, istighna'an anha, karena terkayanya atau tidak butuhnya anha, dari nun, karena tidak butuhnya tidak butuh tulisan itu dari nun. Bitakrari syaklati, dengan mengulang-ulang baris. Indobabati, ketika didabit atau ketika ditulis, bil kalami, dengan pena. Nahu, misalnya zaidun, nahu rajulin, nahu zaidin. Jadi ini dia idafat. Zaidin ini asalnya zaidin, dal kasrah dan nun mati, zaidin, tapi ditulis tanpa adanya nun. Warajulin, dan rajulin juga, wasahin, wa muslimatin,
wa hina idzin dan hina idzin. Fahadhihi maka bermula ini asmaun adalah isim-isim. Semua yang disebutkan Zaid sampai hina idzin ini disebut dengan isim li wujudi tanwini karena adanya tanwin fi akhiriha di akhirnya. Tanda isim yang selanjutnya wa dukhulil alifi wal lami, masuknya alif dan lam. Alaihi atasnya isim, fi awalihi di awal isim, nahmu ar-rajuli. Jadi ar-rajuli adalah isim yang di awalnya ada alif lam, wal gulami dan al gulami juga. Farrajuli wal farrajuli kita hikayahkan, maka bermula lapas rajuli wal gulami dan gulami. Ismani adalah dua isim, ada atau isim keduanya. Kenapa lidukhulil alifi wal lami? Karena masuknya alif dan lam alaihima atas keduanya. Fi awaliha yang ada di awal isim atau yang ada di awal keduanya. Selanjutnya wadukhuli hurufil khafdi. Tanda isim selanjutnya adalah masuknya huruf-huruf jar alaihi atas isim, fi awalihi di awalnya, aidon juga. Nahmu minar rasuli, yaitu lapas minar rasuli. Farasuli maka lapas rasul, ismun adalah isim, lidukhuli harfil khafdi, karena masuknya huruf khafat alaihi kepadanya, fi awalihi di awalnya. Wahuwa min Wahuwa min dan dia lapas atau huruf jar itu adalah min. Wahasilu ma dzakarahu dan bermula kesimpulan apa yang disebutkan min alamatil ismi dari tanda-tanda isim. Arbaun itu ada empat kesimpulan. Isnani duanya, ada empat kesimpulan. Dua kesimpulannya talhaqanil isma, yaitu yang berhubungan dengan isim, bi akhirhi yang ada di akhirnya. Ada di akhir isim itu ada dua, wahuma yang keduanya adalah al-khafdu wa tanwinu. Jadi khafat dan tanwin ada di akhir. Nah kan zaidun misalnya, atau zaidin, den dan don. Wal wasnatani dan dua lagi, tadkhulani alaihi, masuk kepada isim fi awalihi, di awalnya isim. Wahuma al-alifu wal lamu, yang pertama adalah alif dan lam. Wa huruful khafdi, yang kedua adalah huruf khafat. Jadi huruf khafat dan alif lam selalu berada di depan. Wa akasa tertiba dan membalik musannif akan susunannya at-tabi'i yang tabi'i, kebiasaan. Biasanya kan di awal dulu disebut, baru belakangan. Tetapi di sini belakangan dulu disebut, lalu yang di awalnya. Nah, kenapa seperti itu? Litu lil kalami, karena panjangnya pembahasan ala hurufil khafdi terhadap huruf-huruf khafat. Wa atafal alamati dan mengatafkan akan tanda-tanda isim bil wawi dengan wawu. Al-mufidati bil wawil mufidati dengan wawu. Jadi wawu
dia itu disebutkan tanda tanya, diatapkan tanda-tanda isim itu dengan wawu. Al-mufidat yang memberikan pemahaman li mutlaqil jam'i, untuk mutlak jamak. Jadi semua tanda-tandanya itu apabila ada satu saja, maka dia itu sudah cukup dikenal sebagai isim. Isy'aran, sebagai karena untuk menunjukkan bi'anna ba'daha, dengan bahwa sebagiannya tanda-tanda qad yujami'u ba'dan, terkadang berkumpul oleh sebagiannya itu akan sebagian yang lain fil jumlati, pada beberapa jumlah gitu. Kalau khabdi seperti khafat ma'a tanwin. Jadi ada di isim itu berkumpul khafat dan tanwin. Ma'al alif, atau khafat bersama alif, wal lami dan alif lam. Misalnya khafat bersama tanwin, min zaidin. Nah, di sana ada tanwin. Terus khafat bersama al, marartu birrajuli. Nah, ada al dan ada khafat dan alif lam. Wa qad la yujami'u, dan terkadang tanda-tanda isim itu tidak berkumpul, kala alif wal lam, sebagaimana alif lam ma tanwini, karena haram hukumnya alif lam bertemu dengan tanwin. Misalnya rajulun menjadi ar-rajulun, nah itu tidak bisa. Berapa sudah ini? 2. Selesaikan lagi sedikit. Summa statrada, kemudian apa kita terjemahkan? Kemudian berpalinglah dari konteksnya lah gitu. Tidak membahas yang sebelumnya. Fadzakara jumlatan min hurufil khabdi, maka menyebut musannif jumlah dari huruf-huruf khafat. Faqala, maka musannif berkata, wahiyya ay huruful khabdi, dan dia huruf-huruf khafat itu min, pertama min. Bagaimana cara membacanya? Bikasril mimi, dengan kasrah mim. Wa min ma'aniha al-ibtida, sebagian dari makna min itu adalah ibtida. Wa ila, dan huruf jar selanjutnya ila. Wa min ma'aniha al-intiha, sebagian dari maknanya adalah intiha. Wa misaluhuma, dan contoh keduanya min dan ila. Sirtu minal basrati ilal kufati, aku berjalan dari kota Basrah menuju kota Kufah. Fal basrati wal kufati, maka lapas Basrah dan Kufah ismani, isim keduanya. Lidukhuli harfil khabdi, karena masuknya huruf khafat alaihima, terhadap keduanya. Wahuwa min, dan dia huruf khafat itu adalah min. Fil awali, di awal. Wa ila, dan huruf jar ila fisani, di lapas yang kedua. Wa'an, dan huruf jar selanjutnya adalah an. Wa min ma'aniha, dan sebagian dari makna-maknanya an. Al-mujawazah, yaitu mujawazah. Nahwu, contohnya ramaitu sahma anil qausi, aku lemparkan anak panah melewati. Mujawazah anil qausi, dari busurnya. Fal qausi, maka lapas qausi ismun, adalah isim. Lidukhuli an alihi, karena masuk an kepadanya. Wa ala, dan huruf jar ala. Wa min ma'aniha, sebagian daripada makna-maknanya ala al-isti'la, yaitu isti'la, tinggi. Nahwu, contohnya sa'adtu atau sa'idtu alal jabali, aku mendaki gunung.
Fal jabali maka jabal ismun adalah isim lidukhuli ala alaihi karena masuk huruf jar ala kepadanya. Wa fi dan fi huruf jar fi wa min ma'aniha sebagian daripada maknanya adalah az-zarfiyah. Nahu al-ma'u fil kuzi bermula air itu sabit ada di dalam gelas. Fal kuzi maka kuzi ismun adalah isim lidukhuli fi alaihi karena masuknya fi kepadanya. Waruba dan ruba bidhammir ra'i dengan dhammah ra. Wa min ma'aniha sebagian daripada maknanya ruba at-taqlilu yaitu sedikit. Nahu contohnya ruba rajulin karimin laqaitu sedikit laki-laki yang mulia yang aku temui. Farajulin maka lapas rajulin ismun adalah isim lidukhuli ruba alaihi karena masuknya ruba kepadanya. Wal ba dan ba al-muhadah yang bertitik satu. Wa min ma'aniha yang dan sebagian daripada mana-mananya ba at-ta'diyah untuk memuta'adikan. Nahu marartu bil wadi aku berjumpa dengan sebuah lembah. Fal wadi maka lapas wadi ismun adalah isim lidukhulil ba'i alaihi karena masuk ba kepadanya. Wal kafi dan kaf wa min ma'aniha at-tashbih sebagian daripada maknanya adalah penyerupaan. Nahu zaidun kal badri bermula zaid itu seperti rembulan. Fal badri maka lapas badar ismun adalah isim lidukhulil kafi alaihi karena masuknya kaf kepadanya. Wal lami dan lam wa min ma'aniha sebagian daripada maknanya lam al-milku yaitu kepemilikan. Nahu al-malu lil khalifati contoh bermula harta itu punya khalifah. Fal khalifati maka lapas khalifah ismun adalah isim lidukhulil lami alaihi karena masuk lam kepadanya. Wa huruful qasami dan huruf-huruf sumpah bifathil qafi dengan patah qaf qasami wasini dan sin patah sin al-muhmalati yang tidak bertitik bermakna al-yamin artinya sumpah. Wa huruful qasami dan huruf-huruf sumpah min hurufil khabdi adalah bagian daripada huruf-huruf khafad. Walakin akan tetapi sumiyat bi hurufil qasami dinamakan dengan huruf-huruf sumpah lidukhuliha karena masuknya ia alal muqsami bih terhadap sesuatu yang disumpah dengannya. Wahia salah satu dan dia ada 3. Al-wawu pertama wawu. Wa takhtassu bil zahiri. Wawu yang dipakai bersumpah ini khusus untuk isim zahir. Nahu wallahi watturi. Allah dan tur adalah isim zahir. Wal ba dan huruf qasam kedua adalah ba. Al-muhadatu yang bertitik satu. Wa tadkhulu ala zahiri dan masuk juga ba ini kepada zahir. Nahu billahi. Wa ala al-mudmari dan masuk juga kepada isim dhamir. Nahu bika la af'al demi engkau aku akan berbuat. Wa ta'u dan yang ketiga adalah ta al-musannatu yang bertitik 3 bertitik 2 fauqa yang ada di atas. Wa takhtassu bil lafzil jalalati dan khusus tak sumpah ini masuk kepada lapas jalalah galiban secara umum. Nahu tallahi wasluha al-wawu dan asal daripada tak ini atau asal dari huruf sumpah adalah wawu. Wa qad tuj'alu ha'an dan terkadang dipakai atau dijadikan wawu itu menjadi ha, diubah wawu menjadi ha. Berarti bagaimana jadinya? Nahu hallahi jadi ha, jadi huruf sumpah. La af'alanna aku akan melakukan. Wa qad takhlufuha lam terkadang menyelisihnya juga lam. Nahu lallahi la yu'akhkharul ajal tidak akan diakhirkan ajal. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, mohon diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.